Sun Tzu itu bilang kalau punya 3, punya makanan, punya senjata, punya harapan. Maka kalau ada 3 ini yang mau dikasih pada orang dulu, mana yang dikasih pada orang terlebih dahulu? Maka mereka bilang senjata. Karena senjata ini, kalau kita pun nggak punya senjata, selama kita masih makan, kita bisa buat senjata. Tapi kalau misalnya ada di antara 2, antara makanan sama harapan, yang mana mau dikasih orang dulu? Yang mana kira-kira? Harapan. Harapan. Iya. Kenapa? Aku ngikutin opsi terakhir. Iya, ada harapan sama makanan. Sun Tzu bilang makanan, selain ke musuh. Karena kita masih tetap bisa fight meskipun kita nggak makan, selama ada harapan. Ya benar. Tapi kalau misalnya ada orang, misalnya punya makanan dan punya senjata nggak punya harapan, maka dia akan ke musuh. Itu problematikanya. Jadi menurutku makanan itu adalah justru tidak lebih penting daripada harapan. Harapan itu kan tentang masalah pendidikan. Itu sih menurutku sih. Jadi dalam konteks pemerintah yang sekarang, harusnya yang mereka lakukan ya. Nah ini kalau udah melibatkan pemerintah, dia harusnya memprioritaskan para pendidik daripada makanan. Daripada makanan. Walaupun Jelas. bergizi, Walaupun bergizi. Apalagi lelenya tidak dimasak. Oh iya. Nonton nggak video itu bagus banget tahu. Iya. Bagus lagi. Iya. Makanya yang tes lele kan. Iya. Makanya itu dia tuh. Ngapain sih bagi-bagi lele. Nah artinya gini, ada yang menarik nih. Logikamu masuk nggak ya? Coba. Iya, Coba. siap. Logikamu masuk nggak? Kan lu kan maksudnya sudah melatih berpikir kritis ya. Coba ini berpikir kritis bagus nggak? Kan Prabowo kan pernah ditanya ya. Pernah dikasih laporan ya. Alhamdulillah Pak. Ini kita sekarang setiap hari berapa sapi gitu kita sembelih gitu kan ya. Terus lele itu berapa ribu gitu kan ya ada ya. Terus Pak Prabowo bilang gini, wah itu lebih bagus daripada pas saya zaman dulu gitu kan ya. Pas saya zaman saya tentara juga saya zaman dulu. Nah coba lihat ya, zaman dulu yang nggak ada MBG menghasilkan orang-orang hebat seperti Pak Prabowo loh. Seperti semua orang-orang pejabat-pejabat ini. Artinya sebenarnya nggak perlu MBG juga sudah ada orang-orang hebat kayak gitu kok. Iya. Iya kan? Bener kan logika aku kan ya? Bener ya? Bener. Dia nggak berani ngomong soalnya. Tapi masalah argumen kita tuh ini tuh nggak susah untuk kita memilih. Iya. Menurut gua. Karena nature-nya dari program MBG dibanding ini logika dasar bahkan nggak usah kritis dibanding pendidikan itu udah gampang buat di-decide kalau menurut gua. Kecuali ada devil's advocate nih bilang MBG itu diprioritaskan yang lain gitu, misalnya ada yang behind the scenes kita nggak ngerti gitu. Itu kan selalu argumennya mereka pas kita kritik BOP, kita kritik apa, kan selalu kayak ya kita cuma lihat dari sisi pandang ini.